Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Minggu lalu kita off dulu ya karena liburan. Dan malam ini kita lanjutkan modul ke-14 ya. Masih sama dengan 2 minggu yang lalu, yaitu kuliah online tanpa tatap muka karena sekarang lagi pandemik global ya, corona. Mudah-mudahan badai cepat berlalu. Oke, kita udah sampai ke bagian konfigurasi jaringan ya. Pastinya di Linux ya, di Linux system. Kalau Windows mungkin kalian sudah sangat familiar ya, ganti IP address, setting automatic ya, ganti TCP/IP protokol ya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana mengkonfigur jaringan atau IP address yang ada di komputer berbasis Linux. Oke. Adapun tujuannya agar komputer kita berada di suatu jaringan. Komputer yang kita punya beroperating system kan Linux berada di suatu jaringan. Dan kita akan mempelajari bagaimana konfigurasi jaringan dan menentukan dasar-dasar yang diperlukan oleh sebuah komputer untuk bergabung di suatu jaringan komputer yang lokal. Misalnya di suatu perusahaan ya, suatu perusahaan, suatu kantor, atau suatu kampus atau sekolah juga bisa dianggap satu LAN ya. Oke. Seandainya satu batang itu disebut apa? Satu batang. Misalnya Poltek Batam Center dengan Poltek Batamindo. Itu misalnya dia bisa membuka folder sharing yang sama. Itu apakah LAN atau yang lain? Ada yang bisa jawab? Kayaknya Metropolitan Area Network ya, karena antar kota mungkin. Oke, tepat sekali ya, Michael. Terima kasih. Ya, jadi dia kategorinya MAN ya, karena tidak di dalam suatu router yang sama, tapi routernya sudah berbeda, jadi sudah menggunakan internet ya, tapi masih memiliki suatu keterhubungan atau keterkaitan. Sebentar, ada yang masuk. Saya submit dulu, oke. Oke, baik. Lanjutkan topik pembahasan kita. Ya, Linux ya menyediakan beberapa tool atau beberapa software atau komen yang bisa kita gunakan untuk mengkonfigurasi jaringan dan bisa monitoring juga apakah jaringan kita lancar atau terputus-putus atau apakah sudah terhubung ke server atau belum ya. Jadi akan kita pelajari bagaimana metodenya untuk GUI atau tampilan seperti Windows-nya dan juga dengan menggunakan CLI ya. Oke, kita harus paham berbagai istilah yang ada di jaringan atau terminologi yang ada di suatu network. Jadi apakah kalian sudah belajar jaringan komputer di semester ini? Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Sedang ya?
Iya. Oke. Bagus, Mas. Ya, jadi pasti sudah paham ya, apa itu host, network, internet, wifi, server, service, client, router. Ya, ini node-node atau item-item yang berkaitan dengan jaringan. Host sendiri adalah suatu komputer atau alat yang memiliki jaringan atau memiliki Ethernet port. Ya. Kemudian jaringan itu sendiri jika sudah minimal 2 komputer yang terhubung itu sudah dianggap satu jaringan ya. Ya, warnet itu sudah satu jaringan. Cuman ada 5 komputer tapi terhubung itu sudah jaringan. 100 komputer tapi tidak terhubung itu belum termasuk jaringan ya. Internet lebih luas ya untuk karena jaringannya sudah keluar dari lokal area, jadi sudah jaringan yang lebih luas daripada LAN. Kemudian Wi-Fi, jaringan juga tapi khusus yang berkaitan dengan tool atau perangkat yang menggunakan wireless tanpa kabel, wire, kabel, less tanpa. Jadi yang seperti mobile phone, laptop ya, atau sekarang sudah banyak yang berbau-bau wireless, misalnya printer yang udah wireless, ya mesin fingerprint sudah wireless, kamera pun sudah wireless. Oke. Kemudian server sendiri ya dia menyediakan layanan di mana dia menjadi sentral untuk tempat menampung suatu data atau suatu aplikasi atau fitur yang bisa dibagi, di-share ke klien-kliennya atau ke hostnya. Kemudian service, yaitu layanannya apa? Misalnya file server berupa layanan data, web server, layanan berbagi website, database server, layanan database atau penyimpanan data yang terintegrasi. Ya. Lalu klien ini suatu host ini tidak terhubung. Jika dia terhubung maka dia disebut klien dan dia mengakses suatu server sendiri. Ya. Lalu router ini yang menghubungkan tiap-tiap host tadi yang berada di suatu jaringan ke jaringan lain. Misalnya tadi di Poltek Batamindo ada terhubung dengan Poltek Batam Center, maka dia membutuhkan 2 router. Router pertama ada di Batamindo, misalnya di ruang TU Mas Yusuf. Lalu yang satunya lagi mungkin di sana, gedung utama Poltek Batam Center. Ya. Itu gunanya router. Lalu fitur-fitur jaringan, ya, fitur jaringan ada paket jaringan, itu metode pengiriman data untuk menghubungkan antara beberapa host. Kemudian ada IP address, kita sangat familiar ya dengan IP address, di mana kepanjangan dari Internet Protocol, ya, itu nomor yang sudah disetting ke setiap host yang ada di suatu jaringan. Jadi satu host memiliki IP address yang berbeda dari yang lain. Karena kalau sama bisa menjadi konflik, IP address konflik, maka akan tidak terhubung salah satunya atau bisa menyebabkan gangguan jaringannya. Oke, lalu sebentar saya Yuni Sarah masuk. Oke. Lalu network mask yaitu sistem yang mendefinisikan IP address ini termasuk ke jaringan yang mana, ya. Jadi dia memiliki semacam, kalau ibaratnya satu rumah, dia bloknya gitu ya. Misalnya blok G, blok H, blok F.
Lalu hostname, nama yang diberikan kepada sebuah jaringan, ya, pada host di dalam sebuah jaringan. Misalnya komputer A, komputer B, ya, gitu ya. Atau komputernya diberi nama misalnya Schneider SCH 001, ya, atau yang lain. DHCP ini untuk kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol, untuk menyeting alamat IP address secara otomatis. Dari server langsung diberikan. Begitu ada yang colokin kabel LAN ke komputernya, dia akan mencari IP sendiri. Jadi tidak perlu panggil IT-nya untuk menyeting IP address secara manual. Ya. Oke, berikutnya DNS, Domain Name Server, yaitu gunanya mentranslate atau menerjemahkan nama domain ke dalam IP address. Misalnya itu nama domain www.google.com. Itu Google itu sebenarnya nama DNS-nya, ya. Dia sebenarnya asal muasalnya adalah sebuah IP address. Cuman kalau IP address kan kalau kita ketik kita seandainya Google nggak pakai nama Google tapi menggunakan nama IP address, maka orang akan sulit mencari, ya. 212.15.1. Oh, buka aja bah 212.59. Nah, itu akan sulit, ya. Jadi makanya dibuatlah DNS agar kita sebagai pengguna internet mudah, ya. Bukanya bah Google, jadi langsung ada namanya, ya. Lalu Ethernet, metode untuk lebih ke secara fisik, ya. Oke, Tumbur masuk, silakan admin. Oke. Ethernet biasanya berupa port yang bisa dicolokkan kabel RJ45, lalu ujung kabel tersebut juga RJ45 dihubungkan ke sebuah switch, di mana switch ini terhubung ke server, ya. Lalu TCP/IP adalah panjangan dari Transmission Control Protocol dan IP Internet Protocol. Itu berupa sebuah protokol yang mendefinisikan dan merouting agar suatu jaringan itu terjadi. Oke. Dan kita bahas lebih lanjut tentang IP address. IP address sendiri digunakan oleh sebuah host atau sebuah komputer yang untuk mengirim dan menerima paket data dari host yang lain, dari komputer lain atau dari server. Jadi ada dua tipe IP address yang kita ketahui atau kita pelajari, yaitu pertama IP address versi 4. Yang ini sangat terkenal, sangat sampai sekarang masih banyak dipakai, ya. Yaitu menggunakan 4 buah kelompok angka yang memiliki jumlah 8 bit, jumlah datanya 8 bit. Contohnya kelompok angka yang pertama 192, kedua 168, ketiga 10, keempat 120. Oke, Cica Ayunita, selamat datang. Oke, lalu ukuran dari alamatnya tersedia untuk semua orang, ya, di internet. Lalu IP address yang kurang begitu famous atau terkenal, kurang banyak dipakai, mungkin karena terlalu ribet, ya, karena gabungan angka dan huruf, ya. Jadi dia memiliki lebih banyak sebenarnya. Mungkin kalau komputer sudah di dunia ini sudah miliaran, ya, lebih banyak dari jumlah orang, mungkin baru kita menggunakan ini versi 6. Jadi ini sudah
bitnya sudah 128 bit. Ini masih 8 bit. Bayangkan berapa kali lipat ya. Dan tidak hanya kelompoknya tidak hanya 4, tapi ada 8. Jadi bisa menampung lebih banyak lagi. Ya. Oke, kita tunggu aja. Mungkin anak cucu kita yang pakai ya. Oke, berikutnya konfigurasi jaringan yang ada di device kita. Jadi ada 2 pertanyaan penting nih untuk konfigurasi sebelum kita nyeting konfigur suatu jaringan. Kita pasti memiliki 2 pertanyaan dasar. Pertanyaan pertama, apakah device tersebut terhubung secara kabel atau secara wireless? Oke, selamat datang Yuni Sarah. Nah, lalu jika kita sudah tahu Veronica, selamat datang. Oke, jika kita sudah tahu, maka kita bisa mendapatkan ya. Kalau wireless berarti tinggal masukin, tidak perlu repot cari kabel karena sudah wireless, tinggal masukin password Wi-Fi-nya. Kalau kabel ya wired atau berkabel, kita harus mempersiapkan kabel data terlebih dahulu. Oke. Kemudian pertanyaan kedua. Oke, Zoom sudah memperingatkan meetingnya akan berakhir dalam waktu 10 menit. Oke, minta upgrade, harus bayar. Oke, kita lanjut 10 menit lagi ya. Oke, saya sebentar lagi nih. DHCP atau static. DHCP itu jaringan IP-nya terkoneknya otomatis apa statis? Kalau otomatis tinggal colok langsung terhubung. Biasanya kalau device-nya wireless dia biasanya otomatis ya. Kalau yang menggunakan LAN atau kabel baru statik. Jadi harus disetting oleh administrator atau bagian IT dari suatu PT atau kantor ya. Baru bisa komputer tersebut terhubung. Oke, misalnya kalian join atau ada masalah di kantor, komputernya nggak connect, mungkin IP address-nya adalah statik, jadi sehingga wajib memanggil IT untuk menyetingnya kembali ya. Oke, kita kejar 10 menit ini. Ada suatu saat tidak ada GUI, mungkin Linuxnya versi Red Hat, yang totali semua command line hitam, ya, tulisan warna putih, nggak ada window-windownya. Kalian harus tahu cara konfigurasi itu komputer Linux ya. Oke, settingannya untuk konfigurasi ada di direktori etc sysconfig skip ifconfig @h0. Lalu untuk agar dia komputernya menjadi DHCP atau dynamic, kita tinggal ganti menjadi boot protokolnya menjadi DHCP. Ya, cat sudah biasa ya, pakai cat ya. Lalu untuk IP versi 6 juga tinggal ganti versi 6 ya. Lalu DNS kita bisa ubah ya. Misalnya kita memiliki website, misalnya Google, host Google, berapakah IP-nya kita akan tahu dari sini ya. Lalu penyimpanan DNS ada di etc host, etc resolve, etc ns switch scope. Oke, peralatan yang kita butuhkan untuk konfigurasi jaringan. Pertama, ifconfig atau if kepanjangan dari interface, config configuration. Lalu IP juga ada command IP, kemudian ada root, ping, netstart, ss, dig, host, dan ssh ya. Oke, ifconfig ketika ketik ifconfig maka akan muncullah IP address kita. Ya. Oh, sumber masuk lagi. Silakan. Maka akan muncul IP address kita. Oke.
Itu caranya. Sini terdetek IP-nya sekian. Kemudian IP juga bisa digunakan untuk komennya if config, menggantikan if config, tapi lebih ada optionnya ya. Misalnya ini IP ADDS show, maka sama ya isinya. Lalu root juga kita bisa tahu sejauh mana koneksinya, gateway berapa, destinasi berapa, netmask berapa, ya. Lalu ping untuk sama ya dengan Windows untuk ngetes koneksi ke server kita bisa menggunakan komen ping. Kalau reply seperti ini, kalau nggak connect berarti seperti ini, unreachable. Sama ya. Next start untuk mengetahui mirip dengan yang tadi ya, Melia selamat datang. Root tadi ya untuk mengetahui gateway, netmask, lalu ada juga netstat TLN untuk mengetahui port yang terbuka apa, lalu SS command juga untuk menunjukkan soket ya, statistik dari suatu jaringan. Oke, kita kencang aja karena durasi Zoom mau habis. Dig untuk mengetahui query dari sebuah DNS. Ya, untuk menentukan IP address. Lalu host juga sama dengan tadi yang gunanya untuk DNS. Lalu SSH untuk connect ke mesin lain dalam suatu jaringan. Misalnya nama usernya Bob, nama komputernya Tess, ya. Maka dia akan terhubung semacam remote gitu ya, remote desktop gitu. Lalu RSA fingerprint untuk menghubungkan ke komputer yang ada di ujung sana, tapi menggunakan semacam hash key ya. Oke, akhirnya selesai juga. Oke, kita screenshot dulu. Kita screenshot dulu. Bentar. Oke. Silakan ditunjukkan wajah-wajahnya. Yang belum pakai jilbab, pakai dulu. Yang masih pakai singlet, pakai dulu baju yang sopan. Ya, kita mau screenshot nih. Absensi sebelum waktu habis nih. Ayo. Oke, absensi dulu. Tahan. Oke, Michael. Oke, tunjukkan wajahnya. Apakah ini akun asli atau palsu ya? Oke. Oke, saya screenshot yang bagian pertama dulu karena tidak cukup kayaknya ini. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Simpan dulu. Ini minggu keberapa ya? 10. Oke. Masuk lagi yang kedua. Sebentar. Oke. Oh, Nurul Khotimah mau masuk. Sebentar ya. Saya belum nampak. Siapa? Saya belum kelihatan mungkin, Oh, Pak. mana. Oke. Ya, ada 16 orang, berarti kurang saya 115. Oke. Baik. Oke, jangan lupa netakat ya, tanggal 19